Siapa yang ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan? Kalau itu tuduhannya adalah kepada kami, saya sudah katakan, anak sekolah minggu cari yang paling ingusan pun, mereka akan yang disalibkan, mereka akan bilang Yesus. Mereka akan bilang Yesus. Ya, tetapi kalau tanya kepada teman-teman yang sebelah, ya, teman-teman sebelah dari lintas iman, bahwa siapa yang disalibkan, teman-teman, tolong jawab tegas, atau siapa yang diserupakan itu, tolong jawab tegas kiranya siapa. Ya, karena ada pendapat ahli, teman-teman, belum saya bawa, tapi kalau itu dikejar, saya akan sampaikan, bahkan satu penafsir bisa menyebut dua nama. Ya, bisa menyebut dua nama. Dan uniknya bahwa pemerintahan yang menyalibkan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, itu adalah nama rajanya adalah Raja Daud. Haukam. Oke, waktu sudah habis. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Jeki. Nah, tadi bunyi, Ca. Oke, ini saya terima, Ca. Bang Jeki, terima, Bang. Terima. Gak usah lah. Nah, Oke, ini saya mau ini saya bilang dulu ya ke moderator tugasnya timer, malah ikutan. Jangan moderator, ini jangan biar ikutan. Saya harus pertegas lah, Nandar. Apa yang kalau misalkan nggak dipertegas, nanti kamu nanya lagi, nggak bisa. Saya nggak butuh penegasan dari moderator, saya sudah tahu, dan Bang Jeki tanyanya simple, jelas, padat. Jadi saya tahu apa yang ditanyakan Bang Jeki. Oke, baik. Begitu, saya tahu. Baik. Oke, baik. Oke, kita mulai ya dari sekarang ya. Oke, silakan. Ya, baik. Oke, Bang Jeki bertanya di ayat ke-157 Quran Surat An-Nisa, siapa yang ragu-ragu di sini? Yang ragu-ragu di sini adalah orang-orang yang ada dan hadir pada saat itu. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ya, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Makanya di kalangan kekristenan sendiri memang dalam keraguan. Kalau Bang Jeki bertanya, Bang Nandar, coba tanya anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tidak pernah menyaksikan kejadian itu. Makanya hanya mengikuti dogma dan doktrin bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pendeta. Kita lihat sejarah, Bang Jeki. Kita lihat ya, ini saya punya buku. Ini buku dari Kristen. Terserah kalian tolak atau tidak, ini bagian dari sejarah ya, menguak Injil-Injil rahasia. Ini yang ngarang bukan umat Islam ya, ini seorang pastor kalau tidak salah. Silakan dicek ya, ini biografinya tuh. Oke. Kita lihat teman-teman. Benar enggak orang-orang yang berada pada abad itu dalam keraguan nih? Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ternyata di abad pertama, lihat Pak Jeki ya, Basilides ini hidup di abad pertama loh. Ternyata ini mengalami keraguan-raguan loh. Oke, jadi itu fakta atau historis ya, bagaimana di abad pertama mereka itu dalam keraguan-raguan. Nah, terkait ayat ini, Yohanes 18, Pak Jeki tidak menjawab dengan ayat. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Seandainya teman-teman Kristen atau Pak Jeki sendiri bertanya, Bang Nandar, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Kenapa? Kalau saya pakai data, kenapa mereka terjatuh? Ini jawabannya. Itu ada nubuatan Yesus di dalam Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 91. Ayat berapa? Dari ayat ke-1 sampai 16. Saya umat Islam percaya dan yakin ya. Saya pribadi loh ya. Saya sebagai seorang debater, sebagai orang yang belajar Kristen sejak 16 tahun yang lalu, saya percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Kita buktikan nih, benar nggak untuk Yesus? Di dalam Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Lihat ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Yesus. Coba lihat nih. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 ternyata berkorelasi dengan Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11. Jadi kenapa Yonatan Nandar, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Bayangkan, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Allah. Ya, apalagi berbicara tentang ini tuh. Ini juga untuk Yesus. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkai, bla 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 bla. Ini juga Yesus. Lukas 10 nomor 19 dari ayat 18. Nah, di ayat 14-nya Pak Jeki perhatikan, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ya, ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan masa hidup yang panjang. Ini sungguh sangat hakul yakin bahwa ini ayat berbicara tentang Yesus. Sekarang saya tanya, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa mereka terjatuh? Di mana dasar Anda membuktikan segala opini yang Anda sampaikan, seperti saya menyampaikan data dan argumentasi yang sangat telak ini. Terima kasih. Oke, tadi ini saya pertegas ya Nandar. Tadi kan Pak Jeki sudah menjawab pertanyaan kamu. Nah, tadi sudah dikasih tahu ayatnya. Nah, dan sudah diperjelas juga. Tapi kalau kamu mau meminta penjelasan lagi, ya itu monggo untuk Pak Jeki. Nah, silakan. Karena dan juga kalau saya tadi pakai ayat saya. Ya, nah tadi juga ya itu Nandar belum menjelaskan ya yang dikatakan kronologi peristiwa yang salah. Tapi oke, silakan Bang Jeki sendiri, kita mulai dari sekarang. Ya. Baik, ya terima kasih untuk argumentasinya. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau tadi dikatakan bertentangan, ini kasusnya sama ketika Pak Esra Soro berdebat dengan Kainama adalah problem tafsir. Maka Alkitab itu terlihat bertentangan karena yang menafsir, ya, bukan karena Alkitab itu sendiri. Misal, ketika tadi Bro Nandar membawa saya kepada jangan melampaui apa yang tertulis, Bro Nandar bawa apa yang tertulis, tetapi tidak sesuai dengan konteks. Itu yang pertama. Bahwa kalau tadi, dan Bro sendiri yang kemudian menyatakan kebenaran itu di depan mata, misalnya begini, tadi membawa itu pasti malaikat, ya, karena itu adalah nubuatan di dalam Mazmur. Tetapi sayangnya yang dibawa itu tadi sama sekali tidak mengutip bagian penyaliban, ya, tidak mengutip. Misalnya, perhatikan ya teman-teman, ini menarik sekali, ya. Ini, bentar guys, balik kameranya gimana nih ya? Balik kameranya gimana ya, teman-teman? Balik. Sebentar saya bantu ya. Oke, saya jeda dulu ya. Sorry ya Nandar ya. Pak Jeki ya. Ini saya jeda ya Nandar. Bisa jeda dulu pojok ya. Bawah dia dijeda dulu. Di waktunya di pause dulu. Di mana? Pojok kanan bawah ada titik 3. Nah, di situ nanti bisa balik kamera. Bisa? Pojok kanan bawah ada green. Nah, siap. Lanjutkan waktunya, Cak. Terima kasih. Kita mulai ya. Nah, enak kan kalau gini? Oke, baik. Oke, silakan. Lanjut ya. Baik, ya, silakan. Nah, jadi begini, tadi kan dibawa, Bro Nandar bawa teks yang itu, bisa di zoom kok. Nah, jadi gini, ya. Jadi karena dilindungi, kakinya tidak akan terantuk oleh batu, kan begitu ya. Nah, tetapi kan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaganya, ya, di dalam segala jalanmu. Wah, karena ayat inilah maka orang-orang itu terjatuh. Ya, nah Alkitab itu memberikan kita catatan kaki, memberikan kita paralelitas, ya. Nah maka di sini teman-teman lihat, ini kan tadi udah dibuka sama Bro Nandar, ya. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 10 dan 11, tidak ada mengutip Yohanes 18, gitu loh. Nah maka daripada itu teman-teman sekalian, memang yang disampaikan yang tertulis, tapi konteksnya tidak tepat.
Ya, karena konteks ini berbicara tentang bagaimana iblis itu dicobai. Yesus itu dicobai oleh iblis waktu itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, waktu iblis suruh Yesus lompat ke bawah, nah, Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, inilah yang tadi saya katakan problem tafsir, ya, bagaimana ayat-ayat yang dipaksakan agar kemudian maknanya menjadi seperti itu. Jelas tidak, teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi ya, tadi mengenai kronologi saya belum mendapat jawabannya, teman-teman. Ya, tapi malah misalnya pergi ke Injil atau ajaran daripada Basilides. Saya tidak menyangka bahwa ini akan keluar pada malam hari ini, karena ini akan menjadi strawman argumen. Kenapa? Karena Injil Basilides itu adalah pengajaran bidat. Ya, pengajaran bidat di abad pertama orangnya, Injilnya pada abad ketiga. Ya, itu dia. Nah, itu bisa kita lihat, teman-teman, itu resource-nya gampang sekali untuk teman-teman temukan, ya. Mau lihat di internet juga boleh, ya. Misalnya Injil Basilides, ya. Injil Basilides itu bukan muncul abad pertama, ya. Dia munculnya itu pada abad yang ketiga, ya, abad ketiga. Tapi ajaran itu sendiri, ya, itu sudah orangnya itu antara tahun 1, ya, antara tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Dan itu doketisme. Ya, doketisme. Kenapa, teman-teman sekalian? Dia itu tidak percaya, ya, bahwa Yesus itu memiliki kemanusiaan. Ya, itu dia, karena kemanusiaan itu fana, kemanusiaan itu tidak berarti, jadi tidak mungkin dia punya kemanusiaan yang bisa disalibkan. Ya, jadi ini akan strawman argumen, karena ini tidak diyakini oleh orang Kristen. Ya, jadi jangan merasa menyerang orang Kristen dengan apa yang kami tidak yakini. Ini strawman argumen. Nah, maka teman-teman sekalian, saya bawa satu pendapat tentang siapa yang ragu-ragu, karena clear and fix di dalam Al-Quran tidak disebut siapa yang diserupakan. Tidak pernah ada. Maka kalau karena tidak pernah ada, kenapa misalnya salah satunya adalah Bung Nandar bersama juga dengan teman-teman yang lain itu bisa ngomong Yudas? Segala sesuatu yang ada dalam Alkitab sepertinya itu ada arabisasinya. Ya, yaitu misalnya Abraham jadi Ibrahim, ya, Salomo jadi Sulaiman. Kalau Yudas kok enggak jadi Yudas atau jadi Yudut atau apa, ada arabisasinya. Langsung belas diambil Yudas gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah dikenal. Ya, tidak pernah dikenal, baru muncul kemudian, ya, itu ada dalam tafsir-tafsir. Ya, maka saya minta, adakah satu tafsir, saya sangat menerima tafsir yang bisa menegaskan ada satu orang atau mendukung argumen daripada Bro Nandar bahwa itu adalah Yudas. Ya, seperti itu, teman-teman sekalian, tanpa Alkitab. Silakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah selesai. Kita lanjut ke Nandar. Terima kasih, ya. Pak Jeki. Minta tafsirnya ya, Nandar. Sama tadi apa namanya? Oke, Ica, timernya kronologi peristiwa, ya. Iya, tahu. Oke. Udah, Ica nggak usah menjelaskan, Ica. Ica, timer aja. Saya sudah tahu kok, saya bukan orang botol kok, bukan. Tapi tadi Iya, tadi nggak ada Ica, ini gimana sih? dijawab. Ica, Saya biarkan cuman penonton nanti. Iya, saya cuman kasih Baik. tahu saja, mengingatkan. Lu bersyukur gua Baik. ingetin. Iya. Saya tahu, Oke, sudah kita mulai tahu, ya. sudah tahu. Oke, silakan. Kita mulai dari sekarang, Nandar. Silakan. Baik. Nih Pak Jeki, ya, kalau kita lihat tafsirannya sangat jelas nih. Terjadi perselisihan sengit antara orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai perkara Isa dan kehidupan mereka. Nah, ini jelas berbicara tentang apa? Tentang kronologi orang-orang Yahudi dan orang-orang orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, kemudian mereka menyalib Yesus, ya kan? Tetapi Allah menyelamatkan Yesus. Dan Bang Jeki tadi bertanya, siapa yang ragu-ragu ini? Jelas loh tafsirannya. Kalau saya baca semua, waduh, nggak bakal selesai, teman-teman, ya. Jadi ayat di dalam An-Nisa 157 yang berbicara tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, kemudian di sini ada penjelasan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, berbicara tentang orang-orang Kristen dan Yahudi. Masalah Bang Jeki percaya atau tidak,
Saya bisa membuktikannya. Kalau di abad pertama ada orang yang berselisih paham tentang penyaliban. Jadi kalau Bang Jeki tanya ke anak sekolah minggu, mereka hidup di abad ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Oke, saya kembali sekarang. Ya, Bang Jeki silakan baca tafsirnya lengkap di situ. Bang Jeki, perhatikan ini Bang Jeki ya. Mazmur 91 ini sangat erat kaitannya. Kalau kita belajar ilmu hermeneutik, ada namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu adalah menafsirkan ayat dengan ayat gitu loh. Kenapa Yesus terjatuh? Karena ada tertulis tentang, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Ini kalau saya baca semua, saya begitu yakin ini adalah untuk Yesus. Nah, di sini dikatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Ya, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang mau menangkap Yesus. Makanya ada juga ayat berbicara. Coba perhatikan Bang Jeki ya. Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Makanya kenapa Yesus sampai menjelaskan kurang lebih 4 atau 5 kali, akulah Yesus. Bang Jeki, saya pernah naik KRL dari Tebet, Jakarta Selatan ke Manggarai. Ada 3 wanita. Bang Nandar ya, minta foto dong. Saya nggak pernah mengenal mereka. Dan saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Tetapi mereka bisa mengenal saya. Karena lihat YouTube Yonatan Nandar. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ini tentara Romawi memang katakanlah tidak kenal Yesus. Rabi-rabi Yahudi kenal Yesus. Orang-orang Farisi kenal Yesus. Masih nanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kalau kenal, seperti wanita yang sudah saya tadi jelaskan, harusnya siapa yang kamu cari? Aku cari kamu. Ini malah, siapa yang kamu cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Padahal yang di depannya adalah Yesus. Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Ada ayatnya. Nih, biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Kenapa mereka kemudian terjatuh lalu rebah ke tanah? Karena ada tertulis tentang Yesus. Di mana itu? Di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 nomor 10-11, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bang Jeki, tentara manusia terbaik mana yang bisa menangkap Yesus? Kalau di ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada satu kekuatan pun kalau Tuhan sudah menjaga Yesus dari segala jalannya. Nanti ini karena waktu dibatasi ya, jadi saya nggak bisa explore banyak. Mazmur 91 ayat 1-16, saya Muslim, tapi saya percaya 100% Mazmur 91 ayat 1-16 adalah untuk Yesus Kristus. Sangat jelas di ayat 15 dan 16-nya, dia akan berumur panjang. Siapa nabi yang berumur panjang kalau bukan Yesus? Nah, sekarang kembali, saya sudah menjawab dengan ayat. Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa mereka terjatuh? Kalau Bang Jeki mengatakan itu kuasa, saya juga bisa mengatakan itu kuasa. Tetapi ada tertulis, jangankan teratuk batu, ya. Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan ditompang oleh para malaikat Tuhan. Sekarang coba Anda jelaskan, kenapa mereka terjatuh berdasarkan ayat-ayat Bible. Terima kasih. Iya, silakan Bang Jeki? Pak Jeki. Kita mulai dari sekarang ya Bang Jeki ya. Itu dipertegas lagi aja Bang Jeki yang buat Nandar tadi. Oke, mungkin kalau saya yang ngomong nanti ini dia agak sedikit senewan. Oke, silakan Bang Jeki. Silakan. Oke, baik, lanjut. silakan dimulai. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar sekali lagi ya. Maksud saya adalah pembuktian yang dipakai. Misalnya Alkitab itu sekali lagi saya katakan tidak ada peluang bagi apapun dan siapapun untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Maka yang harus dikejar di saya, karena mungkin menurut saya tidak ada bagian yang lain selain daripada mengejar terjatuhnya mereka semua, dan kemudian itu dikorelasikan bahwa
Apa itu? Jadi Yesus dalam konteks tersebut baik dia dijaga, dilindungi, terus itu setelah itu apa? Apakah peristiwa penyaliban terjadi atau tidak? Ya, itu yang pertama. Nah, tetapi pada faktanya kalau itu terus dibaca, Yesus menyerahkan diri. Ya, Yesus menyerahkan diri, teman-teman. Jadi saya nggak ngerti konteksnya itu mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi maka daripada itu, teman-teman, pada bagian ini dijelaskan sekali lagi tidak ada peluang bagi siapapun itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Dan beberapa mazmur yang dibawa oleh Bro Nandar tadi sudah saya bacakan juga, teman-teman. Konteksnya tidak masuk. Jadi terlihat bertentangan atau terlihat mendukung karena ada kepentingan. Ya, nah kalau tidak ada kepentingan ya tidak mungkin diambil. Ya, orang-orang misalnya tadi dikatakan akan menatang tanganmu sehingga engkau tidak terjatuh. Akan menjaga malaikat engkau supaya engkau tidak terjatuh. Tapi paralelnya bahwa ada orang yang terjatuh. Ya, saya tidak melihat itu adalah sebuah ada hubungan, dan tadi Alkitab pun sudah memberikan kita konteks yang jelas. Kutipannya sama sekali tidak mengutip Yohanes 18, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu untuk mempertegas bahwa orang-orang itu semua terjatuh dalam konteks bahwa ketika mereka sedang mempertanyakan Yesus dari Nazaret itu. Ya, Yesus Nazaret itu, bahwa Yesus katakan hari-hari, ya, dalam Injil dikatakan aku ada di bait suci. Tapi kenapa sekarang kamu mendatangi aku dengan pentung? Ya, kenapa? Mau ngapain? Dan kenapa mereka datang malam-malam, teman-teman sekalian? Karena memang mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus begitu banyak juga pengikutnya, dia sangat terkenal. Waktunya hilang tuh kan, kayak ya. Yesus sangat terkenal. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa mereka harus datang malam-malam dan dengan hanya sedikit cahaya atau lentera yang dibawa, tentu saja tidak bisa menerangi sepenuhnya sampai dengan ada waktu kita memiliki lampu sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian ya. Nah, baik itu dalam rangka mempertegas ataupun dalam rangka untuk memberikan sampai tadi di terjatuhnya mereka. Ya, sama sekali tidak mendukung pendapat daripada Bro Nandar. Sekarang teman-teman sekalian, ya saya melihat Bro Nandar itu membawa tafsir daripada Kemenak yang baru saja kita merayakan kemerdekaannya baru 69 tahun kalau tidak salah. 70 berapa ya? 79 ya. 79 ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bawa hal yang lebih tua. Ya. Jadi tadi abad pertama ya memang itu bidat. Ya, memang bidat dalam iman Kristen itu, teman-teman ya. Jadi iman Kristen ini jujur, yang bidat dikatakan bidat, yang tidak dikatakan tidak, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikatakan bidat, jangan ada yang diambil, ini dibuang, ya. Ada yang nggak setuju, dibuang, yang setuju diambil. Nggak boleh satu kitab dibakar langsung, dibuang ke tong sampah. Nggak boleh sedikit-sedikit dikutip apa yang mau ini kan. Ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Nah, jadi sepupu daripada Nabi Muhammad sendiri. Dia katakan siapa, teman-teman? Ya, namanya Nitianus. Ya, Nitianus. Teman-teman boleh cek nanti ya. Tafsir Ibnu Abbas, ya, namanya Nitianus. Ya. Nah, itu dalam halaman 319 sampai 320. Nitianus siapa? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, tapi ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan adalah Nitianus. Seperti Ustadz Kainama mengatakan Yehohanan. Besok siang dia katakan itu siapa lagi namanya? Udah berubah lagi. Ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena memang menurut saya landasannya tidak ada. Ya, tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, ini sekarang tadi Netianus, sekarang ini Netianus nih. Netianus itu siapa? Ya, itu siapa, teman-teman sekalian? Tidak dikenal, tidak diketahui. Sepertinya juga Bro Nandar tidak mengetahui itu. Ya, karena memang tidak menjadikan itu sebagai landasannya. Ya, sedikit lagi teman-teman, kalau kita mau lihat tafsir At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari mengatakan siapa? Sarjas. Lah, Sarjas siapa? Sarjas ini siapa? Ini adalah salah satu tafsir Quran tertua. Ini bukan Kementerian Agama ini, ya, bukan Kementerian Agama. Nah, jadi siapa yang ragu-ragu? Ya, tidak ada peluang dalam Alkitab Yesus tidak disalib. Tadi saya sudah katakan, ya. Tetapi dalam tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapa lagi tadi? Ibnu Abbas. Oke, waktu sudah habis. Ya. Baik, terima kasih. Oke, itu dijelasin ya, Nandar. Nah, ya udah Ica, udah tadi. Ica mah timer aja. Enggak, lu nggak jawab pertanyaannya. Loh, ini moderator kok ikut-ikut. Udah penonton yang menilai, Bang Jaki juga. Astagfirullah, si Ica ini kok ikut campur, Ica. Tenang, Bang Jaki aja tadi Bang Jaki
Jeki saya apresiasi loh, dia santun loh, dia objektif. Ica tadi timernya inilah, dia yang ingetin malahan mah. Tenang aja Bang Jeki, santun kok, kita bukan lah. Gimana sih? Biar supaya bisa jawab. Gimana sih? Udah dengarkan saya. Loh. Gimana sih? Oke, lanjut ya. Oke, silakan dimulai. Teman-teman, ini ayat Quran ya. Ini ayat Al-Quran. Ini adalah ayat Al-Quran. Teman-teman perhatikan di sini. Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Esensi dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 adalah Yesus tidak disalib. Nah, Quran berbicara tentang siapa yang berselisih. Yang berselisih adalah orang Kristen yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, datanya kan tadi sudah saya tunjukkan di dalam Kristen. Bahkan ini adalah data dari Kristen itu sendiri. Al-Quran memberikan fakta bahwa di abad pertama memang terjadi perselisihan. Sekarang saya tunjukkan ayat Bible ya. Jadi yang berselisih itu orang Kristen. Itu datanya. Kalau masalah bidat atau bidat kan itu dalam perspektif siapa kan? Teman-teman perhatikan di sini ya. Matius 26:67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Matius 27:30, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukul kepalanya. Sekarang coba saudara lihat ini. Matius 4 ayat ke-6 ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Teman-teman, bagaimana hal ini terjadi? Teratuk batu dengan diludahi dan ditinju dan dipukul lebih mengerikan ini. Sedangkan ada tertulis tentang Yesus, jangankan teratuk batu, supaya kakimu jangan teratuk batu. Teratuk batu saja akan dijaga. Bagaimana dengan ditinju? Bagaimana dengan disalib? Bagaimana dengan dipukuli? Ini tertulis tentang Yesus. Ini ayatnya. Dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau itu untuk Yesus. Teman-teman perhatikan ini. Sebab ini loh jelas loh, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian ya di ayat ke-9 juga sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-14 luar biasa. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Yohanes 17:21 kalau tidak salah ya. Yohanes 12 nomor 21. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kita lihat Yohanes 18 ada kejanggalan yang luar biasa. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Kemana kisah Yudas setelahnya? Setelah terjadinya mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kan saya tanya, kenapa mereka terjatuh dan mundur? Karena tertulis bagaimana diceritakan bahwa jangankan teratuk batu, maka malaikat akan menopang Yesus. Bagaimana Yesus bisa ditampar, disalib, dan ditinju? Kalau Yesus teratuk batu saja akan dijaga. Makanya Yohanes 18 ayat 23 bertentangan dengan Yohanes 5 ayat ke-39. Kenapa? Karena itu bukanlah Yesus. Nah, mohon maaf Pak Jeki, ini agak sedikit ini ya. Justru saya percaya bahwa Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Ada tertulis di mana ini Bang Jeki? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di sini? Yudas. Ternyata Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Nah, bagaimana perginya Yesus? Bagaimana caranya Yesus kemudian bisa selamat dari peristiwa itu? Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Yesus. Lalu Yesus berubah rupa. Markus 9:29, lalu Yesus berubah rupa.
Lukas 9:29, ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. Ada 4 ayat, satu lagi ayat ya. Ayatnya kita lihat Markus, Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ternyata bagaimana Yesus diselamatkan, berubah rupa, dan Yudas diserupakan dengan Yesus. Oke, waktu. Jadi sangat jelas faktanya kalau Yesus berubah rupa, Pak Jeki. Oke, silakan Bang Jeki. Iya. Hajar aja lah. Kalau saya percaya Yudas yang disalib ya. Iya. Baik. Oke, jalankan waktunya Kak Ica. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, jadi maksudnya adalah ketika kalau Bro Nandar percaya Yudas yang disalib, saya tidak tahu bahwa saya lebih percaya kepada tafsir-tafsir tua yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, bahwa tafsir Kementerian Agama saja juga tidak mengatakan bahwa siapa yang disalib itu. Ya, itu dia. Nah, tetapi tafsir atau bari, siapa orang Islam yang tidak tahu tafsir atau bari? Kan tidak ada. Semua tahu itu sebagai salah satu tafsir Quran tertua. Dan itu dikatakan siapa teman-teman? Jadi kronologinya, nih supaya tidak assumption ya. Kita lihat dulu sebentar teman-teman. Saya balik kamera dulu. Jadi begini supaya teman-teman tadi tahu ya. Nanti saya jelaskan yang Amsal. Jadi yang dijelaskan tadi itu bahwa namanya Sarjas. Pertanyaan saya, ini orang tahu dari mana? Tafsir atau bari tahunya dari siapa? Dan dia katakan itu bukan Yudas, sama sekali tidak dibahas Yudas di situ. Ya, teman-teman ini bisa dicek literaturnya. Ya, bukan Yudas sama sekali. Ya, kemudian teman-teman dikatakan juga bahwa yang ini tadi saya katakan itu tidak kronologis, yaitu disalibkannya Isa itu, ya, menurut tafsir atau bari, disalibkannya itu oleh raja yang namanya Daud. Ya, nah saya nggak ngerti teman-teman ini apakah Daud itu gelar atau seperti apa, saya nggak paham. Kok bisa Bro Nandar? Ya, kok bisa maksudnya? Ya, Al-Quran tidak menyebut, tapi Bro Nandar bisa meyakini itu adalah Yudas. Tafsir atau bari yang sudah duluan Muslim daripada Bro Nandar itu tidak menyebut hal tersebut. Ya, nah maka saya katakan saya lebih percaya mereka ya untuk menyatakan hal tersebut. Ya, bahwa dia sama sekali tidak singgung itu masalah Yudas, ya, tidak singgung masalah Yudas, ya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, nah itu nanti bisa lihat lagi, ya. Kemudian juga menurut tafsir atau bari, ya, bahwa yang disuruh rubah rupanya itu adalah Sarjas, ya, Sarjas. Nah, itu dia. Nah, ini kalau saya baca kisahnya banyak teman-teman ya. Jadi siapa yang mau? Dia ada satu orang angkat tangan, turun kamu. Saya mau, turun kamu, enggak usah. Sampai 3 kali baru dia bilang bahwa ya sudah kalau kamu ya berarti kamu orangnya gitu ya. Nah maka kemudian teman-teman sekalian di sini dikatakan justru Yudas itu menerima imbalannya ya, dan kemudian Yudas dikatakan itu matinya bundir ya, mencekik dirinya sendiri. Yudas ini menurut tafsir Islam, saya nggak ngerti lagi gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ini diyakini dalam keyakinan Islam silakan. Tapi kenapa Bung Nandar ya di abad 20 ini misalnya bisa meyakini itu Yudas gitu loh ya? Tafsir tua Quran nggak pernah ngomong begitu ya teman-teman sekalian. Nah jadi itulah teman-teman, belum jadi kita ke Ibnu Katsir lagi. Wah ini banyak teman-teman ya. Jadi tidak menyatakan seperti apa yang Bro Nandar sampaikan ya. Nah maka daripada itu kronologi yang pertama tadi sempat saya singgung itu tidak dibahas ya. Apa kronologinya? Apa salah satu manusia ini tiba-tiba sekelompok orang mau menyalibkan dia? Apakah karena tidak mengakui Isa atau karena apa? Ya, peristiwa apa sebelumnya yang terjadi mendahului penangkapan tersebut? Ya, mendahului ditangkapnya Isa alaihissalam. Kalau menurut tafsir-tafsir tadi sudah saya katakan teman-teman bahwa satu orang bisa menafsir 2 nama. Satu orang, ya. Karena apa? Karena Al-Quran tidak memberi keterangan tentang siapa yang disalibkan itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, tadi beberapa ayat juga sekali lagi teman-teman, problemnya hanya satu.
yaitu bagaimana menafsirkan Alkitab, sehingga itu terlihat bertentangan, ya, terlihat bertentangan bukan karena Alkitabnya, karena orang yang menafsirkannya, teman-teman memiliki kepentingan-kepentingan, ya. Maka daripada itu tadi dibawa juga, saking banyaknya teman-teman ya, ayat-ayat tersebut itu tadi, tentang Mazmur juga. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita baca dalam konteks Mazmur, orang-orang, mana tadi ya, dalam konteks Mazmur ini kan Raja Daud itu sedang menceritakan bukan objek lain, tetapi ternyata dalam ungkapan hatinya kepada Allah, Tuhan pakai untuk menuliskan beberapa, menjelaskan tentang nanti Kristus. Sekali lagi, konteks tentang sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu, konteks awalnya ini adalah pendapat daripada Daud sendiri. Ya, pendapat daripada Daud sendiri, dan dia tidak tahu bahwa kemudian itu akan menjadi keterkaitan dengan Kristus pada masa yang akan datang. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu teman-teman, kita tidak melihat atau memotong konteksnya terlebih dahulu dengan kepentingan kita. Ya, itu dia. Tolong tadi pertanyaan tentang kronologis ya, dan tentang ragu-ragu itu tentu bukan orang Kristen. Ya. Oke. Baik. Nanda, Oke, jangan saya Alkitab jawab. terus, itu Udah kronologinya juga, dijawab. Lo udah. Moderator, nanti saya jawab. Oke, silakan dimulai ya dari sekarang ya. Ya, sebentar ya. Oke. Tadi sudah saya katakan yang ragu-ragu itu di abad pertama. Ini historis loh, di abad pertama. Jadi orang-orang Kristen dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Nah, Bang Jeki, saya kasih tahu ya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Anda tahu nggak tafsir itu apa? Anda tahu nggak tafsir itu ada berapa? Tafsir itu ada tafsir mutlak, ada tafsir relatif. Tidak semua isi tafsir itu adalah benar. Yang benar itu adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tafsir-tafsir Al-Tabari itu tidak pernah sekalipun mengutip dari ucapan Rasulullah. Makanya saya juga tanya dong kepada Anda, coba Anda tunjukkan itu. Biasanya di dalam tafsir itu hanya dijadikan sebagai sebuah hajanah. Ini pendapat Israiliyat, sebagaimana di dalam Quran surat Yasin yang berbicara tentang Paulus. Ternyata itu tafsir dusta berdasarkan pemahaman Kristen yang kemudian disisipkan di dalam tafsiran. Tapi dijelaskan ini adalah Israiliyat, sama dengan At-Tabari yang Anda maksud. Coba Anda kan buka PDF-nya, coba ada footnote-nya enggak? Itu berdasarkan dari hadis yang mana? Kalau itu dari Quran dan hadis, saya sami'na wa ata'na. Ada pertanyaan bagus yang disampaikan oleh Kristen. Nandar, siapa yang disalib menurut Quran? Bang Jeki, Al-Quran tidak punya kepentingan tentang siapa yang disalib, tetapi Al-Quran berbicara fakta bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan sejarah Bible itu sendiri, berdasarkan ayat-ayat Bible sendiri. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut nama Bang Jepi? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada Allah, dan para sahabat juga tidak pernah bertanya. Kalau seandainya Rasulullah SAW bertanya dan para sahabat bertanya, tentu akan ada ayat yang menjelaskan secara spesifik siapa yang disalib. Tetapi esensi dan urgensinya adalah Yesus tidak disalib. Itu yang berselisih paham tentang penyaliban siapa? Abad pertama, jelas data Kristennya. Ya, abad pertama loh, jelas. Makanya saya minta kepada Anda, tafsir At-Tabari itu riwayatnya bagaimana? Sahih, Hasan, doib, atau maudhu. Karena tafsir itu juga kadang mengutip Israiliyat, mengutip hadis doib, mengutip hadis maudhu. Coba tunjukkan kepada saya. Itu tidak pernah ada di dalam hadis manapun. Jeder, saudara. Nah, sekarang teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14, sangat jelas loh. Itu berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan Yohanes 17 ayat 2, supaya genaplah yang di sini yaitu nama yang engkau telah berikan kepadaku, ada di dalam Mazmur 91 ayat 14, ya. Kemudian lalu bagaimana Yesus itu caranya
dia selamat. Markus 14 ayat ke-50. Teman-teman perhatikan ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini mohon maaf ya, tanpa ada maksud sedikit pun, tidak ada tendensi apapun. Ini Yesus. Jadi Yudas berubah rupa menjadi Yesus, Yesus berubah rupa menjadi seorang yang memakai sehelai kain lenan. Coba kita lihat ayat Alkitab di dalam Gospel. Orang yang memakai sehelai kain lenan, Bang Jeki, Yohanes 13:14 adalah Yesus. Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan. Markus 14:51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Saya sudah berulang kali tadi menyatakan bahwa Yesus kenapa tidak disalib? Karena Yesus mampu berubah rupa. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Saya sudah jelaskan kepada Anda, ya, bahwa tentara Romawi terjatuh karena ayat ini sudah sangat gamblang, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Saya percaya satu perikop ini secara keseluruhan dalam lindungan Allah adalah untuk Yesus. Waktu habis standar. Sekarang Bang Jeki tolong tunjukkan itu. Tafsir atau bari itu berdasarkan dari mana? Silakan. Ya, Oke, saya pengen tahu tuh hadis apa itu. Kita mulai ya. Ya, silakan. Jadi tafsir juga banyak yang riwayat palsu, Bang Jeki ya. Jadi harus ada hadisnya. Oke, silakan waktunya Bang Jeki, nggak ada suara. Bang Jeki belum ada suara. Halo. Oke. Baik teman-teman. Sekarang begini ya. Itu kalau saya kebetulan tadi ngutipnya saya screenshot ya, tapi begini teman-teman, karena laptop saya yang satu itu ya sedang bermasalah, jadi tadi saya screenshot. Teman-teman boleh cek sendiri ya, tafsir atau bari itu kan langsung kalau mau download teman-teman langsung bergiga-giga karena itu banyak sekali ya. Nah teman-teman bisa lihat tafsir atau bari jilid ke-8. Ya, jilid ke-8. Teman-teman silakan lihat di sana ya. Saya tidak tahu teman-teman kenapa kemudian harus ya melihat itu kutipan dan lain sebagainya teman-teman. Saya pastikan nih ya, saya pastikan itu bukan kutipan ya, tetapi itu adalah pendapat-pendapat teman-teman sekalian ya. Nah, jadi bukankah kemudian bahwa pendapat-pendapat juga itu dipakai oleh teman-teman sekalian, dan dari sana pun kita bisa melihat ternyata memang kalau Bro Nandar tadi mengatakan tafsir itu ada dua. Saya catat tuh. Yang pertama adalah tafsir relatif tuh. Ya. Berarti antonimnya kebalikannya adalah tafsir absolut. Ya. Nah, maka kalau ada tafsir yang relatif di dalam Quran sendiri sudah dikatakan bahwa tidak punya kepentingan untuk menjelaskan siapa itu tadi yang disalibkan. Tidak ada kepentingan. Malam ini Bro Nandar sudah membuktikan bahwa memang itu tidak sama sekali, kalau saya katakan tidak diketahui baik oleh Tuhan dari Bro Nandar, bahkan nabinya sendiri tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Lalu mengapa kemudian para tafsir ini bisa berhalusinasi, kalau saya boleh ngomong itu, atau bisa lebar dia sampai kepada bisa tahu nama-nama barang ini. Ya, Nitianus, Sarjas, dan lain-lain sebagainya. Bahkan raja yang disalibkan tadi, rajanya adalah namanya Daud. Ya, itu dia teman-teman. Nah, memang saya lihat kalau memang, wah kayaknya nggak cocok atau nggak sesuai dengan saya, maka tidak ada cara lain sepertinya dengan mengatakan bahwa kami ragu tentang buku itu. Kami ragu tentang hadis itu. Ya, teman-teman boleh cek, saya sudah kasih referensi ya, dan itu adalah kepentingan Bro Nandar untuk nanti kemudian menunjukkan bahwa ini salah dan ini betul ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya katakan tentang ayat-ayat tadi teman-teman. Yang pertama saya kembali dulu kepada pertanyaan saya. Tidak ada kronologis dan Bro Nandar sudah mengatakan itu. Kenapa tidak ada kronologis? Karena tidak ada kepentingan. Ya, kalau tidak ada kepentingan, tema ini nggak akan muncul. Ya, tapi justru kepentingannya adalah membuktikan Yesus itu tidak disalib.
Ini makanya saya bilang ini agak aneh sekali teman-teman sekalian ya. Nah, maka daripada itu sekali lagi teman-teman, bahwa tidak ada peluang Yesus tidak disalib. Ya, yang mau dimaksudkan berubah rupa, tapi tak satu pun orang ya melihat Yesus itu memiliki sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, kendati pun dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, itu bukan berarti bahwa Yesus sama sekali sampai dengan sampai dengan dia nanti naik ke sorga, tidak ada yang kenal dia. Tentu saja tidak, teman-teman. Bahkan dia tidak berhenti mengatakan, khususnya kepada Thomas yang ragu-ragu, ya, dan dia katakan, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Percayalah sebagai apa? Sebagai Yudas, ya, atau sebagai orang diserupakan? Tentu tidak. Ya, percayalah bahwa Yesus yang sudah Yesus sendiri katakan, anak manusia akan disesah oleh ahli Taurat orang Farisi, ya, mati disalibkan dan bangkit hari ketiga. Ya, maka itu ketidakpercayaan daripada Thomas terhadap peristiwa tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak pernah ada kalimat dalam Alkitab Yesus diserupakan dengan konteks orang tadi termasuk tentang pemuda yang lari itu, teman-teman sekalian. Jadi itu sangat cepat ya, tapi kalau Bro Nandar baca teksnya baik-baik, Bro Nandar juga tidak akan sepakat untuk itu, bahwa ya kain lenan yang dimaksud itu adalah untuk Yesus. Sama sekali konteksnya tidak masuk, teman-teman, karena hanya kata sama-sama kain lenan, jadi seolah-olah itu adalah hal yang sama. Dalam peristiwa tersebut, bagaimana sudah ada perencanaan untuk menangkap Yesus pada malam hari, ya, itu pasukan yang besar, cukup banyak, teman-teman, maka dapat dipastikan menurut penafsir bahwa ada beberapa orang yang juga turut ikut nongkrong, hadir, mau lihat peristiwa tersebut, ya, karena mereka pasukan, tidak mungkin mereka jalan sampai ke bukit, sampai ke Taman Getsemani itu jinjit, tidak mungkin. Ya, langkah mereka akan diketahui, jalan mereka akan diketahui. Maka tidak menutup kemungkinan ada yang juga ikut dalam peristiwa tersebut, teman-teman sekalian. Ya, itu dia. Nah, maka tolong sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa kenapa ada satu manusia yang tiba-tiba mau disalibkan. Bro Nandar jawab pertanyaan saya, mungkin ini yang terakhir, bahwa kalau tadi Isa tidak disalib karena Tuhan lindungi, dan nabi-nabinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, waktu sudah habis. Oke, ini waktunya untuk Nandar ya.